ya, pemeriksaan periodontal atau pemeriksaan apapun, ya, kalian kan nanti di dokter gigi, yang kalian periksa apa sih? Gigi kan? Ya cuma ini aja kan? Ya, itu tujuannya buat apa? Hah? Atau agak kanan juga, apa? Siapa yang kamu? Boleh ya. Ada lagi yang mau nambahin? Tadi cek ada keluhan apa, kondisinya gimana? Ada yang lain? Apa? Apa? Kecek. Namanya siapa? Josia. Menentukan rencana perawatan. Bagus. Siapa lagi? Ya. Vanessa. Oh, Rachel. Mungkin untuk mendeteksi dini dan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Siapa lagi yang punya jawaban lain? Coba, ayo. Senang bisa kayak gini. Karena saya belajar dari mungkin sebenarnya kalau dari mulut itu kita bisa penyakitnya. Selain itu misalnya munculnya tanda itu ada di mulut, itu mungkin bisa juga Deteksi penyakit lain. Bagus, dia pemikirannya sudah jauh ya. Ada lagi nggak? Ada lagi? Nggak ada. Oke ya, bisa dilihat di sini ya. Jadi pemeriksaan suatu penyakit, ya kita kan mau mendiagnosis kalau ada penyakit sebelum kita rawat kita harus diagnosis dulu penyakitnya apa, ya kan? Sebelum kita diagnosis kita tentukan oh ini sakitnya ini, oh ini sakitnya gingivitis. Kita harus tahu dulu gingivitis itu ada di sini ya. Jadi kita harus tahu tanda-tandanya dulu. Oh gingivitis itu ada keragaman pada gingiva ya. Itis itu ya. Tanda-tanda peradangan apa? Sudah tahu ya, itu tanda yang umum sekali. Berarti kalau ada apa lagi? Ya, itu ya, itu berarti normal atau enggak? Atau penyakit? Nah, tanda-tandanya kita bisa lihat dari mana? Salah satunya dari pemeriksaan klinis. Klinis itu yang kita lihat ya. Tanda-tanda klinis. Yang bisa kita lihat langsung. Itu klinis. Nanti ada pemeriksaan apa lagi? Radiografis dari foto ronsen. Ya, harus di ronsen dulu baru kita lihat, baru kita bisa periksa. Ada lagi pemeriksaan? Apa? Bisa penunjang apa? Ya, lab ya. Sebenarnya ronsen itu juga penunjang. Ya. Jadi kalau bisa dilakukan secara klinis langsung itu sudah bisa ditegakkan diagnosisnya itu sudah itu tadi. Ya. Jadi, nah ini untuk mendapatkan setelah kita dapat oh ini benar. Setelah pemeriksaan lengkap untuk menentukan ya, ini penyakitnya apa. Setelah dapat diagnosis, ya, apa nih? Setelah tahu oh dia gingivitis, oh dia periodontitis, sama kan biasa beda ya, setiap penyakit beda. Nah ini jadi perawatan yang benar harus diagnosis benar. Gimana diagnosis benar harus pemeriksaannya yang benar. Ya.
ada tanda dan tadi penunjang. Nanti kalian bisa lihat lainnya ini. Ya, kalian pernah lihat buku Karanza? Belum? Ya. Dan saya kirim 14. Nah, itu saya ambil di sini di ya, ini analisis pertama kita akan di slide. Jadi dia memori ya, yang di masa lalu dia di mana aja sih dalam bentuk tanya jawab ya, anamnesis tanya jawab dengan pasien menggunakan sebutlah busi. Lalu sebutnya kita belajar. Oke, nah ini. Jadi intinya dia mengambil histori memori yang lalu ya, untuk analisis informasi apa yang kita ambil. Medical history ya, riwayat ya, isinya yang biasanya apa yang biasanya paling umum ditanyakan? Penyakit sistemik itu aja ya, systemic disease. Perawatan, pokoknya dari dulu sampai dengan dia datang. Apalagi riwayat alergi, benar, itu harus ya, harus sekali, terutama alergi terhadap obat-obatan. Karena kan kalian akan memberikan obat ya, obat apa biasanya yang banyak alergi? Antikoagulan yang paling umum, antibiotik yang paling sering kasih tuh amoxicillin, semua dikasih amoxicillin ya, antibiotik. Hati-hati ya, tidak semua orang bisa menerima amoxicillin, ada yang alergi, jadi kalian harus mencari penggantinya. Dari golongan apa sih amoxicillin itu? Ya, masih ingat? Farmasi udah belajar? Oh, belum. Amoxicillin itu golongan penisilin ya. Nanti berarti kalau dia alergi golongan penisilin, kalian harus cari golongan yang lain. Oke, apalagi? Obat-obatan, apakah pernah dirawat atau operasi? Ya. Biasanya antikoagulan kalau ada pasien yang menggunakan antikoagulan, ya, apa? Antikoagulan itu apa sih? Hah? Apa? Apa jadi? Kalau pasien memiliki darah halus, ada bedanya ya. Nah itu harus hati-hati. Bisfosfonat juga, bisfosfonat ini adalah obat untuk ya, kalau ada osteonecrosis, jadi harus hati-hati. Juga sama ya, kayak sistemik apa, dari sistemik medical problem. Di sini nanti kalian belajar, ada juga umumnya ya, perdarahan yang tidak normal ya, abnormality, kemudian alergi udara ini juga boleh ya, konsep puberty dan final hormone nanti kita belajar di etiologi ya, kemudian
riwayat keluarga, ya, riwayat keluarga, terutama penyakit-penyakit sistemik, ya, biasanya diturunkan apa? Diabetes, apa lagi? Jantung, apa lagi? Jantung, ya, hipertensi, ya, diabetes lagi juga. Pasien biasa, oh saya, ya nggak pernah bisa saya gitu ya. Tapi saya, ibu saya, bapaknya hipertensi, gitu, ditulis, ya. Jadi semua yang saya di sini kalian harus tanya bisa lengkap-lengkapnya. Medical history, ya, history, kemudian ini apa aja yang di apa aja di gigi, ya. Pertama pasti dia datang ke dokter gigi, artinya ya chief complaint apa, ini harusnya paling awal seluruhnya tadi ada, kemudian tanya medical history, chief complaintnya dulu apa, kemudian sakitnya sekarang gimana, kondisi sakitnya itu sekarang gimana, ya. Kemudian apalagi kalau dental saja yang pernah di perawatan apa saja yang pernah dilakukan, ya, perawatan apa saja, sudah berapa lama, misalnya dia pernah cabut gigi, ditanya apalagi apa yang harus ditanya. Kalau dia bilang oh iya saya pernah cabut gigi, apa yang ditanya lagi? Jadi kalau anamnesis, ya, kalian jangan berhenti kalau tanya pernah cabut gigi, pernah, udah selesai. Pernah tambal gigi, pernah, udah selesai gitu. Enggak, ya. Jadi kalian buru terus sampai kalian dapat yang informasi yang lengkap. Misalnya kalau cabut gigi, pernah. Terus apa yang kalian tanyakan lagi? Gigi yang mana? Oke, apa lagi? Kenapa dicabut? Hubungannya apa? Nah, betul, bisa. Apa lagi? Cabut gigi untuk orto. Apa lagi? Trauma. Ya, boleh. Apa? Kira-kira apa? Sisa akar itu biasanya dia jadi akar kenapa? Karena apa? Biasanya trauma bisa, tapi yang paling sering dia makanya rapuh tinggal sakar. Terus apa lagi? Dengan perio. Perio itu apa sih? Jaringan perio apa? Ayo. Ya, apa ya? Kalau biar gampang dari luar aja, yang paling kelihatan apa? Momentum itu bagian gigi, akar gigi. Bagian mana? Akar gigi berarti dia adalah di akar. Kan gigi itu semua dentin, ya. Biasa saya suruh kalian tahu ini gigi dentin. Dari mahkota sampai akar itu dentin semua. Dentistry, dens itu dentin. Dilindungi oleh siapa? Enamel, semento, itu ya. Tapi dia adalah bagian kamar pulpa dan sebagainya. Kedokteran gigi disuruh membuat gambar gigi, tapi nggak tahu gitu, ya. Paling nggak kalian tahu dasarnya, oh ini loh. Terus apa lagi? Ligamen periodontal itu adanya di mana? Ayo. Buat profil
Ligamen periodontal terletak di mana? Kamu jangan melamun. Melamunnya mikir apa melamun apa? Ini Pak? Jadi period. Itu ligamen periodontal. Ada di mana? Sebelah semen itu. Ya. Ya. Pesan ya kalau cukup pegang karanza itu saya rasa udah oke ya untuk S1 ya, dan tidak terlalu setelah itu ada tulang alveolar ya. Tadi balik lagi ya, kita kemana-mana nih hubungannya, tanya apa, jadi belum ada yang menjawab. Oke, lagi ya, ya. Tadi udah baca apa? Ada 3 mili, ya, 3 mili. Kalau ada penyakit dia di dalam, karena terlepas attachment. Ya, nah itu semakin dalam, semakin dalam. Oke? PSSI bisa. Oleh siapa sih? Tulang, namanya ada tulang kan? Kalau dia turun gitu, tulangnya rusak nggak? Tulangnya rusak. Apa yang terjadi dengan gigi? Giginya goyang. Berarti gigi goyang, misalnya ini gigi goyang ini udah nggak bisa dipertahankan, akhirnya dicabut. Jadi itu ya penyebab dicabut gigi. Itu kalau dia bilang karena goyang, berarti ini ada kerusakan tulang. Ya, gigi kan dipegangnya di dalam soket ya tulangnya. Jadi itu kalian bisa dapat informasi itu kenapa dicabut, oh karena goyang, oh karena karies, itu bisa dibedakan. Ya, kalau dia bilang goyang, oh ini ada riwayat periodontitis, tulangnya rusak, ataupun tidak tahu, trauma juga bisa. Ya, terus kalau dicabut, apalagi kalian tanyakan? Kalau cabut kan termasuk bedah ya, bedah minor, jadi ada darah, ada apa gitu. Orang rajin, ya itu nanti akan diperiksa juga, kalian akan melakukan pemeriksaan orang rajin ya. Itu juga diperiksa. Jadi ya komplikasi kan kalau dia tidak bukan misalnya harusnya terjadi apa? Darahnya harusnya berhenti atau enggak? Berhenti. Ya. Infeksi, nanti dia lama-lama misalnya sembuh. Itu normal. Kalau komplikasi darahnya tidak berhenti, sembuh, itu infeksi. Jadi kalian tanya, ya, lama berarti itu hati-hati nanti kalian kalau melakukan bedah. Itu ya, jadi intinya pemeriksaan itu semua ada maknanya, ya, semua ada maknanya. Jadi harus dilakukan secara cermat dan lengkap. Ya, jadi apakah ada sakit, darahan misalnya, dia datang, dok saya diskusi saya kira-kira, sejak kapan boleh? Oh dok, seminggu dok berdarah. Terus apa? Apa? Hah? Minum obat. Kira-kira obat apa yang menyebabkan pendarahan? Oh, obat. Ya harus ada evaluasi dulu deh. Kalau dia bersih, dia memakai komplek, kan berdarah nggak? Nggak kan? Ya. Jadi obat juga bisa sih, tapi
lihat kondisinya itu ya. Apalagi selain obat berdarah, sejak kapan gitu, apalagi saya ngomong aja kalian. Saya susah dulu. Pernah diobatin atau tidak? Oh iya dok, saya cuma kumur-kumur air garam. Kalian pasti harus bertanya itu, dari satu keluhan itu harus kalian kejar terus. Hah? Nggak tahu dong, saya tiba-tiba ya berdarah, setiap bangun pagi itu berdarah spontan. Atau bisa juga, oh setiap saya mengikat gigi berdarah. Kalian tahu jawabannya, setiap mengikat gigi berdarah. Berarti kalau perdarahan biasanya ada apa sih? Selain trauma? Yang paling gampang? Ya, karena apa? Salah satu tanda inflamasi ada perdarahan tadi itu. Ya nanti kita ya. Jadi ditanya terus. Sejak kapan? Ya di daerah mana? Kenapa? Sudah diobati atau belum? Gitu ya. Kemudian ini yang lain, apakah ada rasa ya, dan bau yang gak enak? Mungkin ada infeksi makanan, mungkin ada kesulitan kekurangan gigi. Walaupun gigi itu tidak kita rawat, karena ada jaringan pendukungnya yang kita rawat jaringan pendukungnya. Yang untuk itu pusat itu jaringan pendukungnya. Ya, dia juga kemudian ini juga apakah menggunakan protesa etiologi. Kalau pelio, ya kita masa tadi orang hygiene ya. Tentang orang hygiene. Nah, berapa kali itu berarti frekuensi? Pakai obat kumur, oke. Berarti nanti. Apalagi? Oh ya, bisa. Pasta gigi. Sebelum pasta gigi apa yang paling penting? Giginya pakainya gimana? Terus pasta gigi, terus aja apa? Apalagi frekuensinya 2 kali sehari, terus apa lagi? Pakai gigi, betul. Ya. Ada gitu, metodenya. Apalagi? Udah semua belum? Durasi artinya apa? Kalian 2 menit ya? Saya juga. Kalau ingat aja. Kalian udah semua ya? Cara, durasi, frekuensi. Terus apa lagi yang belum? Satu lagi kurang. Apa lagi? Ayo. Satu lagi. Harusnya 2 kali sehari dari kapan aja. Makan ya sebelum tidur. Biasanya kita setelah mandi terus makan lagi gitu. Saya kayak gitu ya biasanya. Jadi kalian tahu, ya coba boleh dipraktekkan ya, walaupun kalian lupa ya, saya juga gitu. Ya, itu harus ditambahkan dalam riwayat lengkap ya, tentang sikat gigi. Apalagi selain itu kira-kira yang berhubungan merokok. Maka merokok itu penting. Ada salah satu faktor ini ya, predisposisinya ya, periodontal penting. Apakah merokok? Kalau iya, terus apa lagi ditanya? Apa lagi? Ya, sehari berapa batang? Oh ya, 1 bungkus. Itu ya. Aduh, itu saya nggak makan di merokok ini. Siapa yang merokok nih? Cowok-cowok. Ada ya merokok ya? Raihan. Siapa? Mana Raihan? Oh, kamu Raihan. Bukan, siapa kelasnya?
Belum datang? Oh, apa dia? Besok. Oke ya, itu dental history termasuk. Kemudian setelah itu pemeriksaan kita lihat ini masuk ke penunjang, ya. Jadi ada intraoral juga. Biasanya untuk periodontal itu kita lebih prefer untuk periapikal karena itu akan lebih terlihat jelas tulang dan jaringan perionya lebih jelas terlihat dibandingkan dengan panoramik. Ya, kalau panoramik kan semua mulut itu kadang tidak jelas, jadi lebih blur atau gimana ya. Jadi biasanya kita kalau periodontal itu periapikal. Nanti kalian belajar tentang kesini ya. Kemudian bisa diambil cetakan dental untuk melihat biasanya apa? Apa? Iya, ini apa? Oklusi, ya, betul ya, oklusi biasanya. Siapa lagi selain oklusi? Kalian bisa lihat apa giginya tuh kayak gimana, aturnya itu apa? Ada apa? Maloklusi, susunan giginya ya. Oke. Nah ini biasanya kita ambil full mau tapi periapikal ya. Ini yang baiknya seperti ini, yang idealnya. Klinis, ya. Ya. Ini detailnya yang pertama mulut. Ya, apa sih yang ada di luar mulut yang diperiksa? Ya. Ini ya, semuanya pokoknya ya. Oh, ini apa? Belum ya? Oke. Betul tidak kalau misalnya dia bisa ada yang susah. Kemudian otot-otot belajar yang otot ya. Nah ini cara yang bisa dilihat dari luar. Keras, pas gitu ya. Apa? Gimana? Gimana? Lihat di mana? Posisinya di mana? Ayo. Ya, itu jangan dilupakan ya. Nanti kalian kalau mau periksa pasien, pegang-pegang jelasnya di mana ya, di mana ya. Ya, kita harus tahu nih Pak. Kelenjar limfa, ya, dia biasanya kalau ada infeksi itu gimana? Bengkak ya, keras, terus apa? Nggak panas gitu ya. Itu ya yang di ekstraoral yang kalian periksa. Jadi jangan cuma lihat bentuk mukanya, kenapa ini bentuk mukanya tidak simetris, apanya cuma ada ini gitu ya. Jadi terus intraoral nanti di dalam. Ya tadi oral hygiene kita pertama harus lihat itu. Ya, ini disebabkan oleh perluasan dari akumulasi peptis, biofilm, kalkulus, beberapa itu tadi. Kemudian adanya bau mulut ya, bau mulut. Kemudian apalagi yang diperiksa? Bibir itu sebenarnya ada di ekstraoral juga ya. Dia ada 2 ekstraoral. Di dalamnya juga ada mukosa bibir. Yang ini adalah apa ini namanya? Bibir di luar. Antara bibir dan kulit ya. Ini bibir di luar, tapi di dalam itu juga ada bibir di dalam. Di dalam itu juga ada bibir, vestibula. Vestibula itu mana? Vestibula.
yang kaitin bibir sama gingiva. Apa itu namanya? Frenulum ya. Apa kalau jadi tahu kan? Jadi ingat, oh itu namanya frenulum. Vestibulum itu apa? Ruangan yang dibentuk dari gingiva dan mucosa. Vestibulum. Ini ruangan kalau ambil gini di dalam itu. Setelah itu vestibulum namanya ya. Kemudian ada mucosa nih pipi, mucosa pipi ya. Kemudian dasar mulut, lidah, palatum, orofaringal. Itu semua kalian periksa. Ya, apakah ada apa misalnya inflamasi, ada lesi, ada diskolorisasi, ada enlargement, ada semua itu kalian lihat. Ya, biasanya di palatum ada apa? Di palatum ada apa? Ya, bisa ada apa kira-kira? Morus ya, ya terus palatina di palatuna, palatinus di bawah ini alveolar ada limoalis, bukal juga biasanya ada. Nah itu ya kayak gitu diperiksa. Ya kemudian ini kalau sebagai tambahan bisa juga kualitas dan kuantitas saliva. Ya ini jarang sih tapi bisa juga kalau misalnya dia salivanya kurang ya di dry mouth. Tandanya apa biasanya kalau salivanya sedikit ya serostomia? Ini bisa gimana? Ya bisa ya, sama lagi. Tandanya biasanya ini salivanya itu enggak. Kalau kita biasa bening ya, ini bisa putih, kental kayak lem gitu. Ya itu biasanya salivanya serostomia. Jadi klinis, ini ya klinis ya. Jadi saya bilang tadi klinis yang bisa kalian lihat langsung di sini. Yang bisa, oh ini ada ini, oh ini ada ini, tanpa bantuan yang lain. Oke, ini karena oral hygiene. Kira-kira bedanya apa nih? Plak, terus apa lagi? Alkulus. Plak sama kambuh sama enggak? Beda. Apalagi kira-kira? Apalagi kira-kira? Inflamasi. Ini kan akibatnya inflamasi. Penyebabnya ya. Oh, kita lupa ke periodontia. Film dan status indeks, kalkulus indeks, nanti kalian belajar. Kemudian antara lain edema itu kemerahan, edema itu adalah edema. Kemudian ada apical migration of the gingival margin. Itu apa? Adalah gingival dissection. Resesi gingiva. Resesi gingiva itu apa yang turun? Hah? Itu tinggal dibaca apa yang turun? Margin gingiva. Tahu? Mana yang margin gingiva? Mana yang gingiva bebas? Mana yang pocket? Mana yang sulcus? Mana yang epithelial sulcus? Sudah harus tahu. Mana yang junctional epithelium sudah harus tahu. Ya, jadi kalau margin itu paling ujung ya ke atas. Paling atas itu turun ke apikal. Yang kalau di atas itu naik ya. Jadi saya jadi bilang pergerakan ke apikal dari atau marginnya gerak ke apikal itu kan resesi. Ya. Kemudian ini adanya extension loss. Harusnya dia di atas, dia ada di CED misalnya gitu, tapi dia ke apikal itu terjadi resesi. Dia bisa karena inflamasi, tapi bisa juga bukan karena inflamasi bisa. Kenapa biasanya? Karena ini nggak ada mungkin, tapi dia kok resesi ya? Apa? Nah, bakteri kira-kira menyebabkan apa? Bakteri menyebabkan inflamasi ya. Inflamasi, tapi selain inflamasi nih, kan? Bisa karena inflamasi, tapi juga bisa bukan karena inflamasi. Kira-kira karena giginya kedorong, giginya kedorong. Maksudnya gimana? Giginya maju gitu.
akarnya biasanya ya, akarnya prominent, tidak nonjol, ya bisa ortodontik. Karena yang paling gampang disbiosis itu nanti bakteri kita belajar setelahnya ya, disbiosis. Pokoknya kalau kalian ingat gitu ya, nanti itu hubungannya inflamasi. Tapi kalau yang non inflamasi, kira-kira apa? Di sini apa sih? Yang paling gampang kelihatan kok. Ini gini semua, buka semua. Oh bisa berapa gitu apa? Gara-gara? Abas apa? Apa trik? Dia bisa. Jadi selain penyebab kerusakan bisa. Oke, nah ini ada di buku ya. Kita lihat apakah gingiva itu inflamasi atau enggak? Dulu, baru kita bisa cari di semester 2. Dan sehat dilihat dari warnanya apa? Kayak kalau ada gitu ya, kita bisa ngomong. Nanti kalian akan mengerti, ya. Jadi sehat oral ya, konsisten. Lembut. Maksudnya benar-benar tuh ketat gitu gigi, ya, nih lihat kayak gini. Oke, kontur, ya, kontur itu begini gitu ya, ada rata, apakah dia. Nah kalau gingiva ini scallop, artinya apa? Scallop apa? Ya, ini mana yang keren? Maksudnya ini ya, nanti ke kulitnya itu, ya, sharp papilla. Jadi papillanya kan apa papilla? Ini kan papilla ya, ini papilla, tajam, pointed, ya, runcing, semuanya runcing. Knife edge margin, mana marginnya? Ini kan margin, tajam, sip, gitu dia, atas tuh runcing gitu. Itu ada tanda yang sehat. Kemudian tekstur, nah cewek-cewek juga, kulitnya ada teksturnya, pori-porinya besar gitu kan. Nah ini juga punya nih gingiva, teksturnya gimana? Ya halus apa tidak? Stippling, itu apa? Kulit biru ya, kalian nggak titik-titik gitu. Jadi kalau di sini nggak kelihatan ya, tapi kalau bisa kalian foto, coba dikeringkan dulu. Ya. Kemudian bleeding apa ada atau tidak? Harusnya nggak ada ya, tapi mungkin ada sedikit. Ya makanya tadi tanda inflamasi salah satunya ada bleeding. Ya, ada bleeding. Kemudian probing depth. Probing depth yang mana? Siapa? Probing depthnya siapa? Hah? Baru belajar tadi. Yang 1 sampai 3 mili apa namanya? Sulcus. Ya, karena sehat namanya sulcus. Ya, kalau dia sudah ada patologis namanya oke. Ya. Kemudian ada ya resisten, itu karena dia beradaptasi, dia konsistensinya masih bagus, dia ada resisten. Jadi kalau masukin itu dia akan gitu. Ya, resisten. Dia akan ke perut. Jadi nggak longgar gitu ya. Kemudian BOP, bleeding on prodding juga bisa tidak ada ataupun sedikit ya, karena kamu probe ya wajar gitu ya, masukin alat kalau disempit mungkin ada tutupan di situ, jadi dia ada bleeding on probing. Kemudian pada saat probing biasanya nggak ada masalah sih ya, kecuali kalau masukinnya probingnya agak terlalu kuat itu baru sakit biasanya. Oke, ini kamu pegang ini kondisi gingiva sehat ya. Setelah itu di luar ini artinya
Ya, tinggal gitu aja. Nah, kalau dari warnanya kemerahan atau cianotik tadinya cian warna apa? Cian warna lalu apa? Udah sampai biru gitu warnanya ya. Kemudian konsistensinya kalau tadi firm, ya ini dia. Song itu gimana? Ya kalau song itu kan gimana? Lembek itu ya kayak nggak ada isinya gitu ya. Nah, dan terus dia ada kerja, ya karena dia ini dia terus jadi tidak serapat yang sehat. Kemudian konturnya bulbous itu membulat, swollen, kayak papilanya tajam, warnanya juga tajam. Ini dia karena dia membengkak, membulat, jadi dia bengkak-bengkak dia, ya, membengkak. Marginnya pun dia roll, karena dia membulat, dia roll. Ya, nah kan teksturnya sekarang dia tidak ada papila, tidak ada stipling. Stiplingnya hilang, jadi halus karena dia membengkak. Kan jadi jaringan kayak tarik, ya, daging jaringan ketarik itu hilang semua stipling-stiplingnya. Jadi dia smooth, shiny, setuju sama. Biasanya ada masih terjadi perdarahan. Ya. Apa? Melamun. Kenapa? Gak ngerti. Saya terlalu cepat nggak ajarinnya? Udah potong. Pusing, gimana pusing? Minum dulu. Kamu puasa nggak? Berapa ini? Belum selesai nih. Modul gimana? Ini juga karena dia tidak tak ada lus minimal resistan, kemudian produksinya bisa moderate atau severe, kemudian bisa ada pain ya di akan. Ini juga sama ya, tadi udah ada tanda-tanda inflamasi. Nah, kemudian pada inflamasi ini Pak, kita ini bisa dua ya. Ini biasa. Kalau ada inflamasi, masih baru nih inflamasi, dia lunak ya biasanya. Kan ada tanda-tanda inflamasi itu ya, pembengkakan, merahan, biasanya panas juga ya. Edematus karena apa? Kondisi ubin. Belajar dulu. Salah apa? Apa aja sih soal inflamasi? Hah? Ya, terus apa lagi? Ya benar. Lagi. Soal itu ya. Hah? Enggak. Inflamasi peradangan itu bagus atau enggak sebenarnya? Bagus atau enggak? Kenapa sih terjadi inflamasi? Bagus. Karena Respon terhadap suatu terhadap reaksinya apa? Contohnya kalau periodontitis gingivitis ini apa tadi? Bakteri. Gitu. Ada bakteri, dia mau masuk ke tubuh. Lawan kan terhadap apapun yang mau masuk itu, kita punya sistem imun loh. Itu yang melawan. Salah satu itu loh gimana? Dari mana? Datangnya dari pembuluh darah. Bayangin ada di tubuhnya ada bakteri. Kadang-kadang cukup lahir. Gimana supaya dia banyak? Pembuluh darahnya banyak. Pembuluh darah membawa apa? Darah kan? Warnanya apa? merah. Makanya dia kalau inflamasi lebih merah.
macam PMN, Notrofil itu kan salah satu yang melawan situ. Nanti hasilnya apa? Hasilkan ada cairannya, sama segala macam. Jadi gampang. Kebayang ya, nanti kalian harus cari lagi. Ini harusnya kalian udah tahu sih proses inflamasi. Jadi inflamasi itu sebenarnya baik apa enggak? Baik. Baik. Tapi inflamasi ini, tapi kalau terus-terusan nggak sembuh-sembuh, itu nanti terus terjadi kerusakan. Jadi dia seperti goma pisau. Ya, jadi kalau ada luka, ya, baru terjadi nanti proliferasi sel-sel penyembuhan, baru terjadi maturasi, baru terjadi remodeling. Seperti nanti lukanya inflamasinya dulu. Gitu. Tapi kalau si bakterinya itu datang terus-terusan, ada di situ terus, inflamasinya berhenti enggak? Enggak. Gitu ya? Paham ya? Jadi edematus, ini kondisi edematus itu yang merah, bengkak merah, lunak, sini bisa banyak cairan inflamasi. Ya. Nah, satu lagi kondisinya adalah yang fibrotik. Ya, fibrotik itu seperti apa? Keras ya, firm, more firm. Dia ada stippling, opak, thicker, nah dia mau bulat juga, tapi dia lebih tebal, lebih keras. Isinya apa sih? Kalau yang inflamasi kan udah tahu, edematus sudah tahu. Kalau fibrotik isinya apa sih? Jaringan fibros. Jaringan fibros, jaringan selnya. Kan kita di Diva ini terdiri dari apa sih? Di Diva itu apa? Dia dibentuk oleh apa nih? Jaringan apa? Isinya apa? Hah? Selnya. Sel apa? Hah? Ayo. Saya kasih tugas ya, kalian ya. Tugas nggak usah dikerjain, tapi kalian harus tahu nanti saya tanya lagi nih habis ini. Tapi isinya apa sih? Jaringan apa? Ya, jadi kalau fibrosis ini bukan proses inflamasi yang terjadi yang seperti itu, tapi dia membesar, dia jadi keras, jadi banyak proliferasi, jadinya dia fibrosis ya, fibrotik. Jadi kalian harus bedakan karena beda, ya, gingiva yang edematus dan gingiva yang fibrosis dan berbeda. Oke? Kira edematus atau fibrosis? Nah, biasanya edematus yang seperti ini, kalau kalian bersihkan, nanti hidupnya sembuh. Tapi kalau ada fibrosis, biologinya dia akan tetap ada di situ, membesar, ya, karena dia sel-selnya yang berkompetensi. Kalian belajar. Oke. Tadi udah gingiva, sekarang aktil, tapi itu tangannya kasar. Ya, dan konsistensi, adaptasi terhadap gigi, ya. Atau apakah ada supurasi, kemudian pokoknya udah ya nih ya, udah jelas saya rasa sama dokter. Oke, tipe probing kita skip aja. Tekniknya walking. Untuk selain ya pada gigi-gigi dengan biasanya dia apa? Biasanya dia ya. Kasih tahu ya. Oke, itu ya. Jadi bisa menyebabkan kerusakan juga. Vokasi ada apa sih? Ulang kan? Dia tadi ulang.
pocket sampai sini terus ulang. Namanya pelibatan frukasi. Ada probe yang biasa, ini probe apa namanya? Yang biasa untuk full pocket namanya? Hah? Hah? Apa? UNC 15 ya, UNC 15 itu yang per berapa mili? Per 1 mili ya. Ada yang miliar, ada yang Michigan gitu ya. Nah, ini misalnya karena hebes ya, tadi itu dia bisa masuk ke dalam lokasi. Oke, ini ada klasifikasinya. Nanti kalian akan aja ya. Nah, setelah itu kita melihat adanya minimum probing. Ya, caranya sama seperti probing ini. Kita mau probing, setelah itu dilepas probingnya, kita tunggu apakah terjadi apa? Kalau ada bleeding, ada informasi. Sebenarnya kan ada suaranya ya. Saya detik bolak-balik. Terkadang akan ada informasi ya. Kalau ada bleeding biasanya ada informasi. Oke. Nah, biasanya tunggulah kita 30 sampai 60. Sama. Nah ini tadi diajarin nggak? Ada namanya level of attachment. Attachment apa sih di sini? Attachment itu apa? Perlekatan ya. Perlekatan dari apa? Perlekatan gingiva ke gigi. Nah, gingiva yang bagian mana? Lahat. Ya. Nah, ya. Jadi ini kalau secara histologis ya, dia yang melekat itu di ya, di pocket di sini. Kemudian di bawahnya ada junctional epithelium. Di bawahnya lagi ada connective tissue. Nah, dia yang lekatnya lepas ya, biasanya junctional epithelium ya, misalnya dia kalau dia lepas jadi dalam sulcus ini dalam namanya oke apa? Nah, kalau oke apa? Apa? Pocket kan dua. Dan pocket itu adalah pocket. Ini ya. Kenapa salah? Ayo baru, aduh, belum ada setengah hari. Posai dulu kan sih? Aduh, gimana ini? Posaido pocket. Iya, Posaido pocket. Ay, Posaido Posaido pocket. pocket. Pocket gingiva disebut juga Posaido pocket, ya. Pocket. False pocket. Karena apa? Nih ya, sulcus, bedanya sulcus dan pocket itu ada di mana? Dari kedalamannya, benar kan? Kalau lebih dari 3 mili artinya dia sudah pocket. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Benar nggak? Tadi lo yang kuliah tadi. Betul. Hah? Benar ya? Nah, pocket itu, sulcus itu bisa dalam karena bisa 3. Kan tadi dibilang ya, attachment-nya ada di mana yang kalau normal?
dia bisa dalam. Kalau attachmentnya nggak turun, gimana dia bisa dalam? Apanya yang berubah? Hah? Hah? Benar. Diulangi ya. Kalau yang normal, national epitheliumnya di CC, nggak ada di sini kan? Lepas nggak? Nggak kan? Kalau lepas berarti dia ada attachment loss, artinya ada kalau normal kan di sini. Di sini ya. Tapi dia pocket loh, pocket itu dalam. Kalau dasarnya ada di sini, dasar pocketnya, gimana dia bisa dalam sih? Dia nggak bisa ke bawah. Ya, berarti dia ke apa yang ada ke atas? Hah? Margin apa? Margin. Dasarnya tetap di sini loh. Berarti dia nggak bisa ke bawah. Ini mentok di sini. Itu kan dia nggak gerak, dia nggak lepas. Apanya yang bergerak? Marginnya bergerak ke atas kemana? Hah? Corona ya. Sekarang kita orientasinya kita kurang gede ya. Dia bisa jadi dalam karena apa yang bergerak? Jadi limfa ke arah corona. Terus kan dia mau sampai ke atas mau jadi dekat dalam. Tapi apa yang tidak berubah? Apa yang tidak berubah? CIG-nya. CIG nggak berubah sayang. CIG tetap di situ. Yang bisa bergerak itu apa tadi? Dasar proteksi. Attachment-nya itu loh. Ada di mana? Ada di mana? Ke corona, iya. Iya, itu sel epitelium. Ya sel epitelium itu ini ada di sini. Nempelnya di situ. Nggak mungkin gerak. Ya. Kalau normal ada di CIG. nah, saya ulang lagi. Normalnya di CJ. Kalau pocket limfa dia jadi dalam karena yang bergerak ke dasarnya si junction epithelium dasar pocketnya itu bergerak nggak? Enggak. Bergerak nggak? Enggak. Nah, ini masih ada enggak bergerak gitu. Ada yang bergerak tapi bergerak gitu. Bergerak atau enggak? Yakin? Yakin. Itu dia. Jadi kalian ya, nih saya kalau biasa saya ngajar dasar pocketnya dulu gimana? Pocket limfa, kenapa dia sedus? Jadi CED yang bergerak adalah marginnya, corona. Itu dalam bisa ada limfaretation membesar di dalam. Iya nggak? Sama dibayangin, jangan lamun. Ini gimana ini? Ya, nah sekarang pocket periodontal. Pada pocket periodontal, dasar pocketnya atau attachmentnya itu ada di mana? Sudah lepas atau belum? Udah. Berarti ada di bawah lebih apikal dari CIG. karena dasar pocketnya sudah ada di bawah lebih apikal dari turun. Ya, walaupun marginnya tetap di sini, dia jadi dalam karena yang bawahnya turun. Atau bawahnya turun, atasnya membesar, bisa nggak? Bisa. Dua-duanya bergerak. Ya, jadi yang membedakan adalah dasar pocketnya. Itu secara gampang. Paham? Paham? Sebentar lagi ya. Oh, saya laporin udah terjadi. Ya, namanya pocket absolut, ya, true pocket. Oke, jadi ini adalah pocket karena Di bawah CIG. ya sudah jadi lepas attachmentnya, dia sudah turun ke arah dari sini dasar pocketnya ya, dia jadi dalam dan turun. Tuh, kita mau ngomongin ini jadi kemana-mana ya. Jadi kalau attachment loss nih ya, dihitung dari karena dia aslinya harus jadi CEJ, si junctional epithelium itu ya. Yang normalnya kan di CEJ. Kalau dia terjadi attachment loss dia turun. Jadi kalau kalian disuruh menghitung
Critical attachment loss dihitung dari mana? CSG. CSG ke Bawah. bawah di mana? Dasar pocket. Ini gambarnya lihat ya. Dasar pocket. Ya. Aduh, saya jadi mas-mas. Ini udah jam 11 ya, harusnya kita udah ganti topik ya. Jadi ini pada yang A, ya. Minimal margin selevel dengan CJ, ya. Ya, dasar pocketnya di sini. Kalau pengukuran pocket dari mana ke mana? Kedalaman pocket dari mana ke mana? Oke. Dari mana ke mana? CSG ke dasar pocket. Bukan. Fokus ya, fokus. Kalau CEJ ke dasar pocket itu kita mau apa yang awalnya di sini? Attachmentnya kan? Iya. Kalau awalnya di sini dia turun, berarti ini ada attachment loss. Berarti itu ini attachment loss yang diukur dari CEJ ke dasar pocket. Ya, entah dasarnya mau di sini pokoknya dia turun. Ya, tapi kalau dari margin. jangan balik-balik ya, ini penting, ini akan kalian pakai terus. Ini poinnya, ya. Ngerti nggak? Ayo coba temannya jelasin yang nganggu-nganggu. Ya. Jelasin. Kalau dari attachment loss itu Bukan jelasin yang ini ya, boleh. Siapa namanya? Aurel. Ya, Aurel. Pokoknya kalau attachment loss itu CEJ ke dasar pocket, sedangkan kalau untuk ukurannya dari margin. Ukuran Margin, apa? ya? Kedalaman pocket ya. Itu dari margin ke dasar. Margin ke dasar pocket tetap. Ini kantong nih, kamu kantongmu. Oh iya. Kamu ukur kedalamannya dari mana ke mana? Oh iya, dari Sedalam apa? Dari sini kan Iya, pasti ke sampai bawah atas. kan? Itu. Oke. Itu apa artinya? Ukur apa? Pocket. Kalau attachment Kalau loss tadi. attachment loss dari CSG sampai dasar. Jadi titik awalnya tuh di mana sih? Attachment loss harusnya kan dari attachment tuh aslinya di CEJ. Ya kan, aslinya turun entah kemana, pokoknya diukurnya dari CEJ. Sedangkan kalau pocket, ujungnya pocket itu adalah margin Unilever. Paham ya? Sama banget suara saya. Ya. Nah ini kalau ini margin Unilever itu sama levelnya dengan CEJ, berarti artinya dari CEJ dari margin Unilever ke dasar pocketnya dalamnya sama nggak? Sama, berarti attachment loss-nya ini adalah ya gambar itu gini loh. Nah kalau margin hanya lebih koronal dari CEJ, ini artinya kedalaman pocketnya lebih besar atau lebih kecil dari attachment loss? Kedalaman pocketnya lebih iya deh, pocket marginnya lebih tinggi daripada ini. Padahal dasar pocketnya sama loh. Berarti kedalaman pocketnya lebih besar. Lebih dalam daripada si attachment loss. Ini dalam case ini. Ya. Nah kalau ini margin Unilever-nya lebih rendah di segini. Misalnya sini 5 mili ya, 5 mili. Nah, sedangkan attachment loss-nya berapa? Tetap dari hitungnya dari CEJ ke dasar pocket lebih besar atau lebih kecil dari hamil. Ingat aja ini patokannya, kalian pegang dasarnya itu dari mana ke mana, ya, paham ya? Nah ini ada nih. Ini sama kayak tadi ya, enggak, inilah kamu kalian udah bisa sama kayak tadi. Jadi kalau misalnya marginnya lebih rendah atau lebih tinggi, betul banget. Loss dari CEJ ke kedalaman pocket dari dan satu lagi nih, ini masih baik. Nah, daya itu cari lagi karena udah dapat 2 jam, 1 jam, ya. Nah, setelah organisasi dari mana? Pengukuran itu harus saya kasih sih.
Resesi itu apa tadi? Penurunan migrasi ke apika dari apa? Digify mana? Margin Digify migrasi ke apika, dia turun ke apika. Resesi bukan ini? Resesi ya, jadi akabnya terbuka, expose. Kamu ukur resesi gimana? Dari 100. Nah, nanti kalau nggak tahu, tanya teman ini ya. Itu ya, pegang ya, resesi. Ini nanti kalian bisa baca ya, itu sangat jelas. Nah, satu lagi ya, secara singkatnya, kalau kalian ini juga, tadi ya, kita balik sini lagi. Tadi kan kalian sudah belajar. Ini resesi dari J ke mana? Margin Digify. Dari margin Digify kena satu ini apa? Kedalaman pocket. Berarti sama nggak dari ini ke sini sama ini ke sini sama dengan ini ke sini? Sama nggak? Sama. Jadi resesi ditambah kedalaman pocket sama dengan 100. Nah, ngerti ya? Nanti tanya teman gue tadi. Gitu ya? Dia bisa cara ngukurnya resesi ditambah dengan kedalaman pocket. Untuk yang kasus ini ya, kalau Digify-nya lebih tinggi nanti itu dikurangi. Jadi makanya ini ada slide ini kalian bisa lihat. Oke, kita lanjut ya. Nah ini Digify. Saya sebenarnya kalian akan ada case sendiri. Secara umum beda dari itu ya. Akses itu atau akses variable up. Ya, bagian terbatas pada Digify, tipis ya. Dan biasanya karena dia mungkin Digify, yang membedakan biasanya Digify, Vitis dan Fibrosis itu apa? Adanya kerusakan dengan periodontal yang lain ya. Yang biasa dampaknya itu adalah kerusakan tulang. Jadi nanti kalau ini tidak ada kerusakan tulang, ini Digify ya. Ya kalau ini ada kerusakan yang lain, misalnya ada pocket, ada kerusakan tulang, itu adalah yang kerusakan. Saya singkatnya gitu, nanti kalian akan dapat. Setelah tadi jaringan lunaknya, sekarang jaringan kerasnya. Ini kalian harus lihat ya apa yang diperiksa dari gigi. Ini kita belajar di etiologi ya, ada karies, ada restorasi yang buruk, ada defek itu kerusakan ya, ada anomalis dari bentuk gigi, ada wasting itu apa? Contohnya ya. Bagian dari gigi itu secara bertahap dia hilang. Contohnya pada kasus erosi, abrasi, refraksi. Ini harus tahu apa aja artinya. Erosi itu apa? Dia kerusakannya gigi akibat dari apa erosi? Asam. Berarti itu apa? Ya. Kalau abrasi? Apa? Sikat gigi, mekanisme sikat gigi. Atrisi. Atrisi. Gigi karena apa sendiri? Ya. Nah, yang bisa disisa atau misalnya atraksi ini apa? Dia kehilangan pada bagian servikal akibat okusi yang traumatik. Ini tanda-tanda traumatik yang dijaga. Kalian harus tahu bedanya ya, tidak ada tahu. Mungkin ada apakah ada hipersensitivitas gigi? Ya, tapi karena hipersensitif itu kan ngilu ya, ngilu. Kalau kalian lihat iklan pasta gigi itu, ngilu gitu ya. Yang kita perhatikan di sini bukan di bagian email, kalau bagian mahkota. Karena bagian mahkota biasanya gigi ngilu karena apa? Gigi bisa ngilu karena kalau gigi normal kasih es, ngilu nggak? Enggak ya. Jadi ngilu karena udah kondensin. mahkota berarti apa yang terbuka? Oh, Dentinya terbuka. Dentinya. Ya, nanti kalau belajar di pasti tergantung juga. Dentinya terbuka. Dentinya di bagian mana? Kalau di email, kalau di mahkota email biasanya kena apa? Kalau di mahkota karena kalau emailnya hilang karena apa? Pakai apa?
obstruktif kemudian karena periodontitis ya, karena inflamasi sementumnya nekrotik itu dibuang hilang. Jadi jadinya di bagian akar. Nah, jadi ini kita lebih kalau periode itu karena kita fokusnya di sementum ya, jadi lebih ke akar ya. Kemudian nanti diperiksanya dengan instrumen kita gesekin gitu tahan kayak sonde ya, atau bisa pakai semprotan udara ya. Seret gitu, tapi kalau dia beda hipersensitif dia akan langsung spontan loncat gitu, ngilu ya. Kemudian proximal contact. Jadi proximal contact itu gimana? Antara gigi atas sama gigi atas. Atas bawah. Nah, ya, kalau atas bawah namanya apa? Apa? Ini kan laki gitu kayak. Poin. Ya, oklusi ya. Kalau proximal contact point itu adanya kontak ya, ini bisa menyebabkan macam-macam. Oke, ini ya. Kemudian selain ya ini juga penting dari tadi kita pakai attachment ya, ini nggak usah. Nah ini oke, bergerak. Jadi kita masih normal di dalam soket. Rigid. Pergerakan fisiologis. Kemudian tidak apa yang keras? Itu tadi, coba. Iya itu tadi kan udah dari awal. Letaknya di mana? Ya, gigi diberantarai, ligamen periodontal. Jadi dia sama tulang itu melekat langsung atau enggak? Jadi ligamen periodontal itu sebagai bantalannya. Jadi bayangkan kalau dia melekat langsung ke tulang, kontak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Keras sama keras? Bisa? Nah, yang kita rusak ya, fracture ya segala macam. Makanya dia bisa bergerak karena ada bantalannya yaitu ligamen periodontal. Dia bergerak, lihat ya, secara fisiologis dia bergerak. Kapan dia bergeraknya? Ya, biasanya kalau udah tahu nih, fisiologi, belajar fisiologi masih ingat? Masih ingat? Enggak. Kapan? Biasanya pada pagi hari. Pagi hari itu biasanya berhenti karena dia gigi itu kan secara apa ya? Secara fisiologis itu dia selalu berusaha untuk berkontak ya. Biasanya kalau kita tidur itu kan anggap apa tutup, anggap apa tertutup mulutnya. Misalnya oklusi apa resting position, dia resting kan, nggak gini kan kita tidur, nggak oklusi kan, ada yang oklusi pas tidur, ya, nah ini kan ada space, nah dia makanya itu berusaha untuk kontak, ya dia biasa bergerak. Nanti setelah itu kan kita pakai ya kan kembali, itu namanya fisiologis, ngerti ya? Nah, jadi perlu diketahui ada grade-grade-nya. Kita nanti mengukur kegoyangan gigi. Kalau ini kebetulan di yang baru itu ada ukurannya ya. Movement horizontalnya sampai dengan 0,2 mili dan vertikalnya 0,02. Tahu yang vertikal gimana? Gerakan horizontal, pandangan kiri kanan. Kalau vertikal atas bawah itu. Kalau dia lebih dari itu berarti normal atau abnormal? Abnormal. Ya. Nah, ini ada indeks Miller ya. Ada banyak macam-macam indeks kegoyangan gigi, tapi yang banyak dipakai adalah Miller. Ini di buku karantina baru sudah begini. Padahal di buku saya di buku karantina yang indeks 12 itu masih belum ada ininya, masih belum ada ini-ininya ya.
ya. Tapi ini yang terbaru nih kayak gini, nanti kalian bisa buka lagi. Jadi ada derajat 1, ini lebih besar dari normal. Jadi kalau dia lebih ini derajat 1, masih slide memang, tapi udah kelihatan. Kalau derajat 2 ini lebih 1 mili, ya 1 mili, nanti akan menggerakkan 1 mili, ada beberapa spring ke semua arah. Kalau derajat 3 dia sudah lebih dari 1 mili, yang banget lah pokoknya. Biasanya ada pergerakan, ya goyangan pergerakan ke arah vertikal, dia ke atas, jadi kayak eksklusi. Jadi kalau nah ini cara mengukurnya gimana? Ini ya, menggunakan 2 ujung instrumen, ya akan dimulai atau pangkal, atau bisa menggunakan 1 ujung instrumen dan jari. Ya, ini bisa 2. Jadi nanti kalau kalian kalau kita ada ujian atau segala macam pertanyaan, bagaimana cara mengukur apa? Yang pertama biar munut ya jawaban kalian itu alatnya apa? Ya, goyangan pakai ini, menggunakan apa atau pakai apa? Kalau mengukur pocket menggunakan probe apa? Ya, kalau mengukur resesi menggunakan apa sama? Itu ya alat. Kemudian caranya gimana? Digerakkan ke semua arah, dibalik mual. Kalau horizontal gini ya. Biasanya ada gini, kalau di spesialisnya ada gini. Ternyata yang close itu adalah bukan minum. Nah ini secara horizontal. Kalau kegoyangan secara vertikal, gimana ukurnya? Atas bawah gimana ukurnya? Diapain? Hah? Gimana? Ayo, ini dikit lagi nih. Kita masih banyak nih. Belum yang geologi juga lumayan ya. Itu harus kalian pahami sedikit soalnya. Gimana? Mengukur kegoyangan vertikal? Oh ini kan horizontal ya. Buku lingual, buku latar. Kalau vertikal gimana? Secara logika aja. Ayo, berpikir. Apa? Digimanain? Adik-adik. Ayo, dari berapa orang ini? Kalau ini goyang, secara vertikal, ya biasanya kemana sih? Ke bawah. Oh, ini pulang loh. Paling gampang adalah keluar dari soket ya. Koronal ya. Keluar gitu. Berarti dia akan jadi memanjang. Betul nggak? Kecuali soketnya bolong ya bawahnya bisa ke bawah. Tapi biasanya jarang ya. Itu kan ada batas ya di sini dan itu adalah ke atas. Jadi begini memanjang. Berarti kamu mau mengukur dengan vertikal, apa yang kamu lakukan kalau dia sudah keluar gitu? Diapain? Ditarik contoh, nanti kamu dituntut ya. Ditarik, apalagi kegoyangan derajat 3 itu sudah ada kegoyangan vertikal. Tarik itu kamu sentil aja, lepas itu deh. Ya, diapain? Hah? Diapa? Diapain? Ayo. Hah? Hah? Oh, kita kan nggak mau ini mengukur kedalaman. Apa? Ayo, keluarkan aja. Gak apa-apa. Berpesan gitu ya. Diapain? Diketok. Oh ya diketok. Ya kan lah diketok. Sampai diapain aja yang lebih halus? Ditekan ya. Ditekan ke arah soket. Udah gitu ya. Kalau dia masuk ya berarti dia bergerak. Ada kegoyangan ya. Nah ini ya, dia bisa mengikat kegoyangannya karena hal gitu ini. Hilangan tulang jelas ya. Kalau ada hilangan tulang biasanya sudah semakin banyak hilangan tulang, semakin banyak kegoyangannya ya. Kemudian bentuk gigi dan panjang akar. Jadi perbandingan antara akar dengan mahkota. Biasanya limanya mana? Akar, ya. Jadi dia kokoh dipegang. Tapi ada di gigi yang
perbandingan antara kota dengan akarnya itu sama 1:1. Kan biasa 1:2 ya. Kotanya 1, akarnya 2 ya. Tapi ada yang lebih atau panjangnya sama. Itu berarti kan pegangannya lebih sedikit ya. Jadi biasanya rawan terjadi kegoyangan. Ini ada trauma from occlusion. Nanti ada trauma from occlusion, trauma oklusi, ada juga oklusi traumatik. Ya, traumatic occlusion. Nah, itu nanti kalian akan belajar. Jangan bingung. Kemudian apabila inflamasinya sudah meluas dari limfa ke apikal, ya, kemudian akibat dari surgery itu bedah periodontal ya, biasanya karena tertekan atau karena kesenggol giginya gitu, kan kena alat gitu ya, biasanya bisa goyang, tapi biasanya cepat lagi. Kemudian selama kehamilan atau menstruasi atau akibat dari hormonal ya bisa ada. Jadi wanita anak, makanya kalau kalian mengambil tadi ya medical history itu perlu ditanyakan kondisi-kondisi ini kalau wanita ya. Kalau misalnya ada inflamasi, ada apa itu, apakah sedang hamil? Kalau hamil kan belum banyak ya atau belum besar ya. Kalau besar kan udah kelihatan oh lagi hamil, semester berapa ya, atau lagi masa pubertas nih, belasan tahun gitu ditanyakan. Apakah sedang menstruasi, itu penting ya. Kemudian apakah ada proses patologis dari ini biasanya apa? Tumor ya. Tumor jelas ya tadi kerusakan tulang. Nah, ini trauma occlusion, trauma oklusi. Trauma itu apa artinya? Trauma oklusi sama oklusi traumatik sama enggak? Trauma oklusi sama oklusi traumatik kira-kira sama enggak? Ya, dulu sebutnya jadi trauma occlusion. Berarti yang intinya trauma ini, trauma itu dari atau luka, jejas yang kalian bagian diakui menjadi trauma, oh saya sakit gitu ya, trauma itu akibatnya ya, akibat lukanya, luka yang dihasilkan. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah oklusi yang traumatik. Oklusi, ya, oklusi apa? Pada saat gigi kontak ya. Ada saat oklusi yang normal, dia tidak menyebabkan trauma, tidak menyebabkan luka. Luka pada apa sih? Lukanya pada lukanya pada kalau gigi ditekan, kira-kira yang luka mana? Jaringan jaringannya ya, bisa giginya fraktur atau apa, tapi dia kan di jaringan pendukungnya yang sebagai bantalan itu kan tekan terus tulangnya ya. Nah itu lukanya tuh di situ di jaringan periodontal, traumanya tuh di situ di jaringan periodontal. Jadi ini salah satu topik nanti kalian akan belajar juga ya. Penyebabnya oklusi yang traumatik. Oklusi yang traumatik itu seperti apa? Kan kayak normal itu tempat biasa. Dia yang melebihi, harusnya yang lebih besar, melebihi dari kapasitas adaptif dari jaringan periodontal. Jadi jaringan periodontal kalian ini kuat ya sebenarnya. Kalau kalian diketakutan ini fokusnya takut-takutan gitu, dia langsung trauma nggak? Enggak, dia masih bisa nih. Ya, dia masih kuat untuk apa ya namanya? Apa sih? Menampung, bukan menampung apa ya? Ya menahan, betul, menahan oklusi yang kalian lakukan itu. Tapi apabila dia sangat besar sampai misalnya dia terlalu sering atau tiba-tiba sangat besar sekali, si jaringan periodontal ini sudah tidak bisa, ya, belum tidak bisa lebih dari kapasitas adaptifnya, itu sudah tidak bisa beradaptasi lagi, itu akan menyebabkan trauma pada jaringan periodontal. Itu namanya trauma oklusi, ya, obsessive occlusal force, ya. Ini menyebabkan ini yang lalu-lalu. Ya, nih jelas ya. Usually in the periodontal, jadi kita fokus tetap di periodontal. Nah ini biasanya kalau ada trauma oklusi ada tanda-tandanya. Pertama adalah mobility, goyangan, jelas ya. Karena trauma itu adalah luka, injury kayak jaringan periodontal, tulangnya rusak, goyang. Kemudian secara radiografis
pelebaran ligamen periodontal. Nanti kalian akan belajar lagi ya. Jadi minggu kalian akan belajar. Karena tadi ada kerusakan tulang, seperti apa? Kerusakan tulang vertikal. Kalian tadi lo belajar ya kalau terjadi di sini sedang pola kerusakan tulang ada horizontal, vertikal, bla bla bla. Ini kalau trauma-oklusi adalah vertikal atau ambulan, kemudian bisa ada infrakomen pocket dan seperti apa kalian juga harus tahu. Tadi sudah, kemudian adanya pathologic migration. Pathologic migration itu apa? Migrasi gigi itu apa? Pindah ya. Dia benar-benar pindah, misalnya ada gigi yang kosong dan tulus, dia akan berpindah ke posisi itu. Itu namanya migrasi. Patologi. Ya, patologi karena ada kerusakan itu tadi ya. Biasanya pada anterior biasa terlihat giginya gimana? Mekar gitu ya, flaring gitu. Oke. Nah ini ya, trauma oklusi itu ada yang primer, ada yang sekunder. Primer itu terjadi pada periodontium yang sehat, yang normal, dia nggak ada inflamasi, nggak ada periodontitis, tapi dia terjadi trauma, benar karena oklusi. Itu jadi lupa namanya primer. Dan pada trauma sekunder, dia ada di giva yang sudah pada jaringan periodontal yang sudah mengalami inflamasi. Pada periodontitis lah gampangnya gitu ya. Jadi pada sudah ada periodontitis jadi trauma, itu namanya trauma oklusi sekunder. Ya. Nah ini contohnya ya. Kalau yang A itu ini normal. Nah ini pada dia normal nih kondisinya. Periodontiumnya ini periodontium yang ada penyakitnya. Jadi hypo. Ini bisa dibaca sendiri ya. Ini antara lain yang harus biasanya ada apa sih? Apa? Di bawah kakak biasanya ada inflamasi. Ya, kemudian untuk kita lihat kondisi giginya, kemudian pada saat dia berfungsi. Nah ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi semua ini adalah apa yang harus kalian periksa